Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Daily Vlog Emak Anak 3, belajar bikin konten dan baking. Hari ini saya membuat roti manis. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep dan tutor bagaimana saya membuat roti versi ekonomis. Simak terus ya. Yang pertama, kita siapkan timbangan digital untuk menimbang bahan supaya presisi. Karena selain resep dan teknik, takaran bahan adalah penentu utama. Kita timbang 400 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra, ini curah ya. Dan bahan keduanya adalah tepung protein sedang, di sini saya pakai merek Payung. Kita timbang tepung terigu protein tinggi ini sebanyak 400 gram. Lalu dinolkan lagi dan kita timbang tambahkan 100 gram protein sedang. Di sini saya pakai merek Payung yang curah di pasaran. Saya beli di TBK. Dan bahan kering selanjutnya adalah susu bubuk. Di sini resepnya 25 gram, tapi ini timbangan saya 26 gram ya. Nggak apa-apa, itu tidak akan mempengaruhi hasil akhir adonan. Lanjut, bahan kering berikutnya adalah ragi instan sebanyak 11 gram atau 1 bungkus. Saya pakai merek Fermipan. Rekomendasi saya kalau hasilnya mau lebih bagus bisa pakai merek Saf Instan. Dan ditambahkan 2 gram bread improver, fungsinya untuk membantu kinerja ragi ya. Jadi bread improver itu selain buat mengempukkan roti, juga dia akan membantu daya kerja ragi. Serta bahan terakhir untuk bahan kering yang akan kita masukkan adalah 100 gram atau 110 gram gula pasir. Di sini saya pakai 110 gram. Oke, setelah kita timbang bahan kering, kita ada bahan oily atau minyak, yaitu mentega dan butter. Karena ini versi ekonomi, saya mix 50 gram mentega atau margarin dan 50 gram Boss butter oil substitution. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Untuk menambah kelembutan pada rotinya nanti di hasil akhirnya ya. Jadi total menteganya adalah 100 gram. Ini kita tarik lagi, lalu kita tambahkan 6 gram garam. Garam dan mentega ini nanti kita masukkan di akhir adonan ya, di akhir mixing. Untuk selanjutnya adalah campuran telur, kuning telur ya, yang kita pakai 2 butir, ditimbang dengan air dingin sebanyak 225 gram. Untuk mixernya saya pakai mixer dari Lahom. Ini kita masukkan bahan keringnya dulu, lalu kita campurkan sampai tercampur rata sekitar 2-3 menit. Lanjut kita tambahkan air sedikit demi sedikit dan telurnya tadi. Jika nanti adonan ini dirasa kering, kalian bisa menambahkan sedikit air es ya. Jangan banyak-banyak, pokoknya sekitar 5-10 ml lagi. Di mixer sampai setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis, kita off-kan dulu, terus kita tambahkan mentega dan garam yang tadi ya. Ini kita tambahkan di akhir adonan dan mixer terus adonan ini sampai kalis. Kalau pakai mixer Lahom ini kita bisa lihat nanti timernya sekitar 15 menit itu sudah cukup kalis. Nah, ini bisa dicek ya tingkat kekalisannya, tapi tadi maaf tidak kerekord. Lanjut, adonannya kita pindahkan ke alas kerja. Saya olesi dengan minyak tipis-tipis supaya nggak lengket. Pindahkan dari bowl ke meja kerja dahulu semuanya. Lalu kita bulat-bulatkan dulu seperti di video ini ya. Tujuannya nanti pas waktu menimbang itu adonannya tidak keburu mengembang. Jadi kita harus padatkan dulu adonannya ini, baru kita rounding.
Kita olesi dulu permukaannya dengan minyak supaya tidak kering. Ini videonya saya percepat, timbang adonan sebanyak 39-40 gram atau sesuai selera kalian. Nah, tahap selanjutnya adalah rounding. Ini videonya saya percepat. Di rounding sampai permukaannya mulus dan kita kunci sedikit bawah-bawahnya. Tidak terlalu padat seperti untuk membuat donat ya. Boleh diperhatikan di video saja. Oke, setelah semuanya sudah kita rounding dan tutup, kita istirahatkan atau resting adonan ini selama 30 menit supaya nanti gampang untuk dibentuk. Jika sudah 30 menit, maka kita bentuk adonan ini sesuai selera kalian. Di sini saya membentuk pisang coklat dulu. Ambil satu adonan pertama, yang pertama kali kita rounding. Yang lain kita sisihkan dulu. Ini alas kerjanya dioles lagi pakai minyak tipis-tipis ya. Untuk permukaannya taruh di bawah, kita gilas pakai roll pin. Rolling pinnya juga dikasih minyak supaya nggak lengket adonannya. Digilas sampai jangan agak tipis ya, pokoknya ini digilas aja seperti di video seperti ini. Dibalik lagi, gilas lagi, bagian bawahnya kita tarik-tarik sebentar. Lalu kita akan tambahkan fillingnya. Di sini kita akan bentuknya pakai pisang coklat ya. Kita tambahkan ini pisang yang udah saya goreng pakai rojo lumut di sini namanya. Kalau di tempat kalian apa? Tambahkan juga filling coklat, selai coklat ya, secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak biasanya bisa bocor saat dipanggang. Sudah, kita lipat dari atas, digulung ke bawah. Nah, untuk bagian bawahnya ditarik sedikit, nanti kita akan kerat sedikit ya, kerat pakai scraper supaya rotinya ada sedikit motif. Nah, ini dikerat tapi jangan sampai putus ke bawah ya. Digulung. Bagian belakangnya kita tarik sedikit dan kunci. Supaya nanti kalau adonannya sudah mengembang itu enggak lepas ya. Letakkan pada loyang yang sudah dioles margarin dan lakukan sampai habis. Untuk motif kedua, di sini yang kita akan membuat yang isian sosis atau pizza sosis. Kita gilas dulu adonannya, dibalik lagi, dibalik-balik sampai adonan pusing. Kita tarik bentuk agak persegi, panjang, jangan terlalu tipis ya teman-teman. Tambahkan isian sosis, kita gulung sampai bawah, digulung. Belakangnya kita kunci lagi. Tarik-tarik, dicubit-cubit seperti itu, lalu kita potong. Nah, untuk cara motongnya kalian bisa perhatikan di video. Ini ada 8 potongan ya. Nah, untuk cara membuat lingkarannya silahkan diperhatikan di video. Dilipat, dibalik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin untuk next time nanti akan saya buat tutorial khusus membentuk roti. Kita letakkan pada paper cup yang sudah tersedia dan lakukan pada adonan yang lain sampai habis. Nah, kalau untuk membentuk isian coklat, kita letakkan bagian atas di bagian bawah, lalu kita tepuk pinggirannya. Usahakan tengah adonan itu masih tebal ya teman-teman, jadi hanya pinggirnya aja yang agak tipis, seperti ini. Lalu kita masukkan lagi selai coklat secukupnya, jangan banyak-banyak, nanti kalau adonannya pas fermentasi mengembang bisa bocor ya. Kita lipat, tarik sedikit, terus kita tarik-tarik aja ini pinggirnya ke atas. Nah, ditutup, dikunci lagi ya teman-teman, dikunci lagi belakangnya supaya nggak bocor. Tenang ya, ini tangannya sudah cuci tangan. Letakkan ke paper cup. Nah, kita nanti siap untuk fermentasi. Kalau untuk adonan
nanas dan keju. Kita hanya cukup membentuknya pakai gelas seperti ini tipis, terus kita langsung taruh ke paper cup aja. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita ambil lagi satu adonan, dibalik terus ditipiskan. Untuk selanjutnya adalah roti yang bentuk roti boy yang terkenal di stasiun itu ya teman-teman. Sama seperti membentuk adonan coklat tadi, kita tipiskan pinggirnya. Lalu kita tambahkan mentega yang sudah kita bekukan sebelumnya. Ini menteganya jadi beku. Dikunci-kunci belakangnya, dironding sedikit, pokoknya sampai adonan atasnya mulus, taruh ke paper cup. Nah setelah sudah selesai semua dibentuk dan sudah ini difermentasi selama kurang lebih 1 jam 45 menit atau bisa tergantung suhu sekitar ya, kita oles permukaan roti ini dengan susu cair. Tapi rekomendasi saya kalian bisa gunakan susu evaporasi ya teman-teman, itu kandungan gulanya lebih rendah, jadi adonannya pun nanti kalau dipanggang nggak keburu gosong. Ini karena di warung terdekat rumah nggak ada, jadi saya pakai susu cair. Diolesi sampai merata ke semua permukaan adonan. Udah gemoy-gemoy banget ya teman-teman. Ini tadi goreng pisangnya juga agak kecoklatan karena ya saya sinambi ya sambil ngomong anak di rumah. Terus untuk toppingannya di sini saya pakai biji wijen putih. Kita taburi biji wijen. Nah seperti ini ya, nanti kalau udah sambil kita panaskan oven. Nah untuk ovennya saya pakai oven tangkring, jadi teman-teman bisa memanaskan ovennya terlebih dahulu. Panaskan oven pakai api sedang cenderung besar selama sekitar 20 menit boleh, atau 15 menit, pokoknya tergantung ciri-ciri oven kalian masing-masing ya. Kalau saya biasanya pakainya 15 menit itu sudah panas sampai suhu ovennya mencapai 200 derajat Celcius ya. Kalian bisa gunakan termometer khusus oven tangkring. Ini untuk roti sosisnya sama, saya olesi pakai susu cair. Nanti kita akan tambahkan dengan parsley dan oregano bubuk, kita tabur-taburkan di atas kue. Ini yang aroma pizza-pizzanya biar keluar tuh pakai oregano dan parsley seperti ini teman-teman. Kalian bisa menambahkan secukupnya, nggak usah banyak-banyak karena ini udah wangi banget, sedikit aja udah wangi banget. Nah seperti ini. Ini kita lanjut toppingnya atasnya. Ini setelah oregano dan parsley pakai keju cheddar ya teman-teman. Sesuai selera kalian, mau banyak atau sedikit, tapi secukupnya aja ya lah, karena ini dijual nanti. Lanjut untuk terakhir toppingnya kita akan kasih saus tomat ya. Untuk saus sambalnya biasanya saya terpisah di luar nanti pas waktu packing, karena kadang ada anak-anak yang nggak bisa makan pedas, jadi kita pakai saus tomat aja dan mayonaise, jangan lupa ya. Seperti ini, di zigzag-zigzag aja. Untuk yang coklat sama dioles susu cair, lalu kita taburi pakai meses aja. Nah ini kita panggang ya, itu termometernya udah sekitar 200 derajat tadi, tapi ini agak turun karena aku buka lebar buat take video. Kita masukkan dulu dan panggang selama 25 menit. Setelah keluar masih panas, kita oles pakai butter tipis-tipis supaya rotinya ini tetap cantik glowing ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini untuk hasilnya baking hari ini sambil ngomong anak di rumah. Monggo direkuk ya resepnya.